Kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta pertolongan pertama pada kecelakaan. Accidents and work-related illnesses and first aid for accidents. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga. Kecelakaan kerja dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda. Ia tidak terencana dan tidak terkendali, dapat menyebabkan cedera atau kesakitan. Ingat, sebagian besar kecelakaan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan manusia, namun kecelakaan dapat dicegah jika kita memahami penyebab dan mengendalikannya. Kesiapsiagaan menghadapi kondisi ini adalah bentuk tanggung jawab dan kepedulian kita. Penyakit akibat kerja adalah gangguan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, yang ditimbulkan atau diperparah karena aktivitas atau kondisi pekerjaan. Penyakit akibat kerja dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Di industri kecantikan, beberapa jenis penyakit akibat kerja yang umum terjadi antara lain. Penyakit kulit, khususnya dermatitis kontak, yang sering dilaporkan karena paparan iritan atau alergen dari produk kimia. Penyakit saluran pernapasan, seperti asma akibat kerja atau gejala bronkitis kronis, bisa timbul dari inhalasi uap atau partikel bahan kimia di udara. Kerusakan pendengaran dapat terjadi akibat pajanan kebisingan yang lama dari alat-alat salon. Gejala pada punggung dan sendi seperti nyeri otot atau artritis dan tenosinovitis seringkali disebabkan oleh gerakan berulang yang tidak wajar dan posisi kerja yang kurang ergonomis. Terakhir, masalah neuropsikiatrik atau stres dapat muncul akibat beban mental yang memanifestasikan diri sebagai stres psikis. Pencegahan penyakit akibat kerja terbagi menjadi 3 tingkatan. Pertama, pencegahan primer. Berfokus pada promosi kesehatan seperti membudayakan perilaku hidup sehat, memahami faktor bahaya di tempat kerja, dan menerapkan perilaku kerja yang baik, termasuk olahraga dan gizi seimbang. Kedua, pencegahan sekunder. Berfokus pada pengendalian bahaya secara spesifik, seperti rotasi atau pembatasan jam kerja, pengendalian teknis seperti substitusi bahan berbahaya, isolasi proses dan penggunaan APD yang benar, menyediakan kotak P3K, dan menyusun prosedur pertolongan pertama. Terakhir, pencegahan tersier yang menitikberatkan pada deteksi dini dan pengobatan. Ini mencakup pemeriksaan kesehatan prakerja untuk memastikan kesesuaian pekerja dan pemeriksaan kesehatan berkala yang difokuskan pada organ yang berisiko terpapar. Deteksi dini, penyakit akibat kerja sangat penting karena perubahan awal bisa pulih dengan penanganan yang tepat. Pertolongan pertama pada kecelakaan adalah keterampilan vital yang harus dimiliki setiap profesional kecantikan. P3K atau First Aid adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedis. Tujuannya adalah menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan, mencegah cedera bertambah parah, mempertahankan daya tahan korban, dan mencarikan pertolongan lebih lanjut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Pasal 3 dan 9, serta Permenaker Trans mewajibkan penyediaan dan pembinaan petugas P3K di seluruh tempat kerja. Sebagai penolong, prinsip utama adalah bersikaplah tenang, jangan panik. Anda diharapkan menjadi penolong, bukan menjadi korban selanjutnya. Kuatkan hati untuk melakukan tindakan yang mungkin menimbulkan rasa sakit sementara demi keselamatan korban, dan lakukan gerakan dengan tangkas tanpa menambah kerusakan. Menilai situasi adalah langkah awal yang krusial. Ini berarti mengenali bahaya bagi diri sendiri dan orang lain, memperhatikan sumber bahaya, jenis pertolongan yang diperlukan, dan adanya bahaya susulan. Mengutamakan keselamatan diri sendiri, menyingkirkan sumber bahaya, menghilangkan faktor bahaya, dan mengevakuasi korban dengan cara aman bila perlu. Memberikan pertolongan dengan menilai kondisi korban dan menentukan prioritas tindakan. Periksa kesadaran, pernapasan, dan sirkulasi. Jika ada tanda henti napas dan jantung, berikan resusitasi jantung paru, RJP, harus dilakukan dengan staf terlatih.
Untuk gangguan pernapasan seperti sesak napas atau asma, pastikan jalan napas bebas, bantu korban duduk dan bantu gunakan inhaler jika ada. Jika korban pingsan atau mengalami shock, baringkan dengan kepala lebih rendah dari tubuh, longgarkan pakaian dan selimuti. Jangan berikan minum kepada korban yang pingsan atau tidak sadar sepenuhnya. Pada kasus luka, lakukan pembersihan menggunakan antiseptik, gunakan kain kasa dan plester untuk menghentikan pendarahan. Jika cedera atau patah tulang, jangan gerakan korban dan segera cari bantuan medis. Jika terjadi luka bakar, jauhkan korban dari sumber panas. Lalu dinginkan area luka dengan air mengalir. Tutup luka dengan perban bersih. Luka bakar terbagi menjadi 3 derajat. Derajat 1, ciri-cirinya merah dan bengkak. Derajat 2, ciri-cirinya melepuh. Derajat 3, ciri-cirinya kuning dan kering. Kasus tersengat listrik memerlukan kehati-hatian penolong. Pastikan sumber listrik dimatikan atau pisahkan korban dengan benda non-konduktif. Jika menghirup bahan kimia, segera cari udara bersih. Jika tertelan, bisa diberikan karbon aktif, air, atau susu. Pada longsor atau reruntuhan, segera menjauh, lindungi kepala, dan panggil bantuan profesional. Penyediaan petugas dan fasilitas P3K adalah kewajiban hukum. Petugas P3K harus sudah dilatih dan memiliki sertifikat. Jumlah petugas disesuaikan dengan jumlah pekerja dan tingkat risiko di tempat kerja. Fasilitas P3K meliputi kotak P3K yang lengkap dan selalu terisi, buku pedoman, dan ruang P3K jika memungkinkan. Selain itu, pemeriksaan kesehatan prakerja dan berkala sangat penting. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Anda telah mempelajari secara mendalam tentang penyakit dan gangguan akibat kerja, serta pertolongan pertama pada kecelakaan. Kini saatnya menguji pemahaman komprehensif Anda. Scan QR Code berikut untuk memulai Quizalize Challenge. Semoga berhasil!